Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan perpuluhan. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke rekening BCA Cabang Menara Ancol dengan nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI Jalan Gatot Subroto. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Atas nama GBI MTH Square. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan melalui rekening ini, Bapak Ibu Saudara diharap mengirim bukti transfer melalui hotline gereja kita, atau Bapak Ibu Saudara dapat mengirim melalui akun media sosial gereja kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara tetap mendapatkan info terbaru tentang kegiatan gereja kita melalui media sosial gereja kita. Christmas is coming. Christmas Celebrate gereja kita akan diadakan pada tanggal 20 Desember 2020. Acara ini akan ditayangkan melalui channel YouTube gereja kita, yaitu GBI MT Haryono Square. Acara ini hanya dilakukan satu kali saja, yaitu pada pukul 8 pagi. Setelah acara ini akan dilanjutkan dengan Christmas Fellowship pada pukul 9 pagi melalui Zoom meeting gereja kita, yang linknya akan kami tampilkan di deskripsi. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu menabur untuk acara ini, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. The light of hope in new dimension. See you and God bless you. Shalom Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua hari ini antusias untuk mau beribadah kepada Tuhan. Kita semua rindu untuk beribadah kepada Tuhan, amin.
Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di bulan November dan kita sudah cukup lama nggak pernah bertemu sama-sama, kita nggak bisa bersekutu, kita nggak bisa bersama-sama dan bertemu, bertegur sapa, dan sebab itu Bapak Ibu sekalian, setelah ibadah ini kami akan mengadakan fellowship melalui Zoom. Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan link Zoom melalui kotak deskripsi di bawah ini, dan Bapak Ibu sekalian bisa ambil bagian melalui Zoom setelah ibadah ini selesai. Mari kita akan memulai ibadah kita dan kita akan perkatakan sama-sama Pentakosta ketiga. Mari kita perkatakan 1, 2, 3. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ketemu lagi dalam ibadah online hari ini. Saudara, kita percaya kita tetap bersuka cita. Katakan amin. Mari kita naikkan pujian syukur kita ke hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Mari sambil tepuk tangan sama-sama. Lebih lagi tepuk tangan buat Allah kita. Sama-sama katakan dengan iman. Yuk. Tuhan curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut 3 tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan, di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darahnya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada 3 aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh roh dan hidup dalam pengudusan. Sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan.
Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada 3 hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya, yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita siapkan hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Kita boleh tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau mengasihi setiap kami. Engkau menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami berdoa hari ini biar kuasa mujizat-Mu dinyatakan atas setiap kami. Waktu kami ibadah, waktu kami memuji, waktu kami menyembah Tuhan, kami tahu Tuhan yang berdaulat atas kami. Kami tahu Engkau segala-galanya Tuhan. Jadikan setiap kami prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan hidup kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar hari ini sorga terbuka atas kami. Lingkupi setiap kami Tuhan. Kami mau ketemu dengan Tuhan dalam hadirat-Mu. Ini hidup kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku.
kuasamu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku.
Saudara sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Dia ada di tempat di mana saudara duduk hari ini. Dia ada di tempat di mana saudara beribadah hari ini. Datanglah ya Tuhan. Nyata dalam kami. Kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu terjadi dalam kami ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Syararabayanananamu. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah hidup setiap kami Tuhan. Waktu kami angkat tangan kami, mujizat-Mu terjadi. Waktu kami bawa hidup setiap kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kasih sayang-Mu buat kami. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa Tuhan. Tapi kami tahu karena Engkau begitu luar biasa baik atas kami. Kau jadikan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam kami. Sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hari ini kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau sembah Tuhan. Kami mau tinggikan Tuhan. Lebih lagi kami mau mendengar isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Hidup kami dipulihkan, hidup kami dimerdekakan. Firman-Mu ya dan amin buat kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita, umat Tuhan yang percaya, kita katakan amin. Shalom, apa kabar? Senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Dan saya sungguh-sungguh berdoa kita semua dalam keadaan yang luar biasa baik karena perlindungan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 25, ayat yang keempat dikatakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Saudara, kita lihat di sini, tentunya kita ingin agar hidup kita ini adalah kehidupan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita merasakan Tuhan sudah lebih dulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan kita ingin menunjukkan bagaimana kehidupan kita ini bisa menyenangkan hati-Nya. Oleh sebab itu, pemazmur tadi katakan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Nah, tentunya menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah jalan-jalan kehidupan yang sedang kita jalani itu adalah jalan-jalan yang menyenangkan hati Tuhan? Kalau saya lihat di dalam Alkitab, setidaknya, ada 3 jalan yang dimana ketika kita lewati, itu adalah jalan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat di dalam kitab Lukas, pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39, firman Tuhan katakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung,
Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Menarik sekali ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria di situ. Bagaimana ketika Maria berjumpa dengan Yesus? Satu hal yang kemudian muncul di dalam hatinya, dia ingin duduk diam dekat dengan Tuhan. Nah, saya mau katakan ini jalan yang pertama. Jalan yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah jalan penyembahan. Di mana kita lebih banyak duduk diam, dengar suara Tuhan. Di mana kita banyak duduk diam dan mengagumi Tuhan. Dengan cara seperti ini tentunya ketika kita belajar untuk dengar suara Tuhan, banyak diam dan mendengarkan perkataannya, tentunya kita akan mengetahui apa yang Dia inginkan untuk kita kerjakan. Dan tentunya kalau kita jalani semuanya itu di dalam ketaatan, tentunya apa yang kita hasilkan itu akan menyenangkan hatinya Tuhan. Oleh karena itu, kita bisa lihat ini jalan yang pertama. Jalan untuk menyenangkan hati Tuhan itu adalah jalan penyembahan. Bagaimana kita heart to heart dengan Tuhan. Bagaimana kita benar-benar bisa duduk dan secara clear mendengarkan dan tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-40. Apalagi sih jalan yang menyenangkan hati Tuhan? Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-40 dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, saudara, saya percaya Marta itu adalah seseorang yang mencintai Tuhan Yesus. Dan dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Apa yang dia lakukan ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya? Dia langsung menyiapkan makanan buat Yesus di situ. Dan ketika Marta melayani, menyiapkan makanan buat Tuhan Yesus, muncul perkataan Marta, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Kalau kita bisa lihat di sini, dasar hatinya Marta menyiapkan makanan buat Tuhan itu pun karena memang Marta ingin menyenangkan hati Tuhan. Marta mengasihi Tuhan Yesus. Nah, yang kedua ini saya sebut sebagai jalan pelayanan. Apakah salah? Tidak. Justru gereja pun membutuhkan orang-orang yang bersedia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Perlu Marta-Marta untuk bisa menyelenggarakan ibadah misalnya. Perlu ada orang-orang yang punya hati seperti Marta. Mempersiapkan segala sesuatunya. Dan itu pun dia kerjakan karena dari hatinya yang paling dalam ingin menyenangkan hati Tuhan. Hanya saja, Tuhan Yesus mengingatkan Marta supaya jangan terlalu sibuk sampai-sampai tidak ada lagi waktu untuk duduk diam dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada lagi waktu untuk kita duduk diam dan kita heart to heart dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat bagaimana ketika Marta begitu sibuk, Tuhan Yesus justru menegur Marta. Karena
kalau pelayanan ini terus dikerjakan, tetapi tanpa banyak duduk diam dengan Tuhan, lama-lama Marta akan mengalami yang namanya kelelahan, capek, bisa menjadi bosan, dan akhirnya malah membuat Marta tidak bisa meneruskan perjalanan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekali lagi tidak salah untuk menempuh jalan pelayanan ini. Bahkan kita harus melayani Tuhan, tetapi harus melayani Tuhan ini bukan karena dipaksa, tapi harus dari kedalaman hati kita, memang untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, memelihara hati yang mencintai Tuhan ini tidak bisa tidak. Caranya adalah dengan kita memberikan waktu lebih banyak untuk duduk diam bersama dengan Tuhan dan heart to heart dengan Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam jalan yang ketiga. Apalagi jalan-jalan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga bisa kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-11 di dalam ayatnya yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang ketiga, ini yang saya sebut sebagai jalan kematian. Dalam artian begini, kalau kita melewati jalan ini, memang kita harus mengalami kematian dengan tujuan supaya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Kalau kita lihat bagaimana pengalamannya Lazarus, ketika Lazarus sakit keras, Maria, Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus bahwa sahabatnya ini sakit. Dan kalau kita perhatikan bagaimana Tuhan memberikan kabar balik. Dan Tuhan berkata, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi justru akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tentunya mungkin seketika Maria dan Marta berpikir, oh kalau gitu pasti akan sembuh. Ya, dan tidak akan mati. Karena memang Tuhan berkata, tidak akan membawa kematian. Menariknya di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Artinya, sebuah respon yang mungkin tidak pernah diduga oleh Maria dan Marta. Bahwa ternyata Tuhan justru menunda untuk segera pergi menghampiri Lazarus yang sedang sakit. Bahkan dikatakan ia sengaja tinggal 2 hari lebih lama, dan konsekuensinya adalah ketika Tuhan Yesus sampai ke tempat Maria dan Marta, ternyata Lazarus sudah mati dan sudah ada di kuburan. Nah, ayat yang ke-15 dikatakan begini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Coba kita lihat bagaimana Lazarus mengalami kematian, tetapi di sisi lain, ya, Tuhan juga ingin agar orang-orang yang ada di sekeliling Lazarus, termasuk Maria dan Marta, belajar sesuatu di situ. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kenapa? Karena kalau seandainya Tuhan Yesus seketika mendengar bahwa Lazarus itu sakit, dan pada saat itu juga Tuhan menghampiri Lazarus, tentunya di dalam benak Maria dan Marta, mereka menginginkan agar Tuhan Yesus segera menyembuhkan, sehingga Lazarus tidak perlu mengalami kematian. Tapi kita bisa lihat di sini ternyata begini. Kenapa Lazarus harus mengalami kematian?
Karena disinilah justru Lazarus ini dipakai sebagai alat peraganya Tuhan untuk menyatakan kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah dan dia berkuasa atas alam maut. Bagaimana Tuhan Yesus ini berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Itu sebabnya Lazarus dipakai sebagai alat peraganya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Memang bagi Lazarus ini nggak nyaman tentunya. Juga termasuk bagi Maria dan Marta. Meskipun Maria dan Marta bukan orang yang sakit dan yang tidak mengalami kematian sama seperti Lazarus, tetapi kondisi yang terjadi dari sakitnya Lazarus dan bahkan Lazarus mengalami kematian itu membuat nggak nyaman. Tetapi kita lihat bagaimana itu jalan untuk kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, dan ini adalah jalan yang menyenangkan hati Tuhan. Maksudnya begini, ketika ada seseorang yang mau berkata ya terhadap Tuhan, untuk dipakai sebagai alatnya, untuk menyatakan kemuliaannya. Kita seringkali berkata, Tuhan pakai aku Tuhan, aku mau menyatakan kemuliaan-Mu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mati terhadap diri kita sendiri dan hidup bagi Yesus? Apakah kita mau mematikan ego kita, daging kita, kehendak kita pribadi, untuk kemudian kita mau berkata ya terhadap keputusan Tuhan, berkata ya terhadap kehendak Tuhan untuk dinyatakan. Karena memang ketika kita berkata ya terhadap apa maunya Tuhan, seringkali konsekuensinya adalah kita harus melewati jalan kematian ini. Jalan yang gak nyaman buat daging kita. Karena memang perlu mengalami kematian terhadap diri sendiri. Tetapi ketika kita mau berkata ya terhadap apa yang Tuhan inginkan, ujung-ujungnya adalah kita ini menjadi alat peraganya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di situ. Nah, tentunya ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-39 dikatakan, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Kita bisa lihat di sini. Kalau pada saat Lazarus mati, lalu kemudian Tuhan Yesus ada di situ di hari itu, dan lalu kemudian dibangkitkan seketika itu juga. Mungkin orang-orang berkata, wah itu mati suri, itu kebetulan aja. Tapi kalau kita bisa lihat di sini bagaimana Lazarus ini mengalami kematian dan sudah 4 hari ia mati di dalam kuburan. Tentunya badannya sudah berbau busuk. Artinya begini, kemungkinannya untuk bangkit kembali kan menjadi sukar dipercaya. Tapi justru disitulah bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasanya. Orang yang sudah 4 hari mati pun bisa dibangkitkan Tuhan. Disitulah Tuhan sedang mempertontonkan bahwa Dia itu adalah Allah yang berkuasa atas alam maut. Bahwa Dia itu adalah Tuhan atas alam semesta ini. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang ke-45 dikatakan, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepadanya. Nah, ini yang Tuhan mau. Bagaimana dari kejadian kematiannya Lazarus ini, lalu kemudian ketika Tuhan Yesus bangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, membuat banyak orang yang melihat menjadi percaya kepada Yesus. Lihat bagaimana ujungnya adalah kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan tentunya. Tetapi
sebagai alat peraganya Tuhan. Mau nggak kita dipakai Tuhan melewati jalan yang saya sebut ini jalan kematian, karena memang nggak nyaman. Ketika kita mengalami kematian terhadap diri sendiri ya, itu seringkali yang busuk-busuk itu harus keluar. Jeleknya kita, bobroknya kita, ancur-ancurnya kehidupan kita, itu dibongkar habis sama Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau kehidupan kita dibenahi oleh Tuhan? Ketika kita mengalami kematian terhadap diri sendiri, seringkali kita mungkin punya pengalaman kita diasingkan oleh orang lain. Kita jadi nggak punya sahabat. Teman-teman kita pergi meninggalkan kita. Ada proses yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita nggak nyaman. Itu yang disebut dengan proses kematian terhadap diri sendiri. Sepertinya kita mendadak jadi orang kusta. Nggak ada yang mau deketin, nggak ada yang mau nemenin. Mendadak mungkin juga karena perbuatan-perbuatan kita di masa lalu yang membuat hari-hari ini kita tuh disebelin banyak orang. Tetapi ketika kita mengalami itu semuanya, mau nggak kita ambil jalan ini? Biarkan aku mati, Tuhan. Dari kedaginganku. Dari sifat-sifat lamaku, Tuhan. Karena aku mau hidup bagi Yesus. Kalaupun ada yang jelek-jelek ada di dalam kehidupanku, biarlah Tuhan benahi hidupku. Aku mau dibereskan sama Tuhan. Itu memang gak nyaman. Tetapi percayalah, hasilnya itu kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita mau dibenahi, ketika kita mengalami kematian terhadap diri sendiri, itu jalan yang sunyi. Gak banyak orang yang lewat situ. Gak banyak orang yang mau. Kenapa? Karena memang gak enak buat daging ini. Tapi kalau hari-hari ini kita sedang lewati jalan yang seperti ini, mengucap syukur. Karena peremukan yang terjadi di dalam diri kita, itu bukan untuk membinasakan kita kok sesungguhnya. Peremukan itu terjadi dalam diri kita, itu bukan untuk menghancurkan kita. Tapi justru itu membuat kita tuh dibentuk ulang. Dan percayalah bahwa Tuhan itu adalah Sang Maestro. Bahwa Dia itu adalah pribadi yang sangat mahir untuk mendesain kehidupan kita menjadi begitu baik. Dan pada ujungnya Tuhan akan berkata, kamu lihat ini, anakku ini, kekasihku ini, dulu hancur, tapi sekarang jadi bagus. Saya teringat dengan kehidupannya Daud. Seseorang yang sebetulnya dilihat dari track record-nya, itu jelek banget. Bagaimana dia berzina, berbohong, banyak hal-hal yang lainnya, tangannya penuh dengan darah karena memang dia prajurit yang ketika berperang dia harus membunuh banyak orang. Kita lihat di sini. Tetapi bagaimana Daud ini? Hatinya selalu melekat sama Tuhan. Bagaimana dia mengalami pukulan-pukulan dalam kehidupannya ketika dia menyombongkan dirinya, menghitung pasukan. Terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat tidak mengenakan buat dirinya. Tetapi hatinya terus melekat sama Tuhan. Dia izinkan semuanya itu terjadi. Mungkin dia berkata, aku boleh kehilangan segala sesuatu. Tapi aku tidak mau kehilangan Tuhan di dalam hidupku. Nah, hati yang seperti ini, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita lihat bagaimana ketika Lazarus ini bangkit, keluar dari kuburan, dia menjadi hidup kembali. Tentunya kita bisa lihat bagaimana dia tidak bisa langsung lari, karena tubuhnya itu masih terikat oleh kain-kain kafan yang membungkus dirinya. Dan dia butuh orang lain untuk membukakan kain itu.
Bapak Ibu, biarlah kita mempunyai hati yang besar ketika melihat seseorang yang mungkin dulu brengsek, hidupnya hancur, tapi kita lihat orang ini mau dibentuk oleh Tuhan. Ada saat-saat di mana memang ternyata dia nggak bisa langsung berjalan kembali dengan normal. Ada saat-saat di mana dia nggak bisa langsung lari, mengejar tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Ada masa-masa di mana memang dia harus dibantu, ditolong. Dan itu adalah pertolongan yang sebetulnya sifatnya hanya sementara. Karena setelah itu, bagaimana Lazarus dengan Tuhannya itu bisa berjalan. Bagaimana Lazarus ini setelah kebangkitannya dari kematian, dia menjadi seseorang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Saya ingin berdoa kalau kita melihat ada orang-orang di sekeliling kita yang mungkin hancur hidupnya, nggak punya teman, nggak punya sahabat lagi. Mau nggak? Kita jangan tinggalkan orang itu. Mungkin dia sudah jadi kusta dalam tanda petik. Bagaimana dosa-dosanya dibongkar sedemikian. Tapi mau nggak? Ketika yang lain meninggalkan dia, kita menjadi seseorang yang mau menemani dia, melewati masa-masa yang sangat sukar untuk dia lewati. Karena saya percaya, tidak selamanya dia akan seperti itu. Ada saat-saat di mana dia menjadi kuat kembali. Kakinya menjadi kuat untuk dia bisa berjalan kembali. Dan ikut Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih mencintai Tuhan daripada yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana Lazarus ini mengalami kematian. Dia sendiri di kuburan. Nggak ada yang nemenin tentunya. Tapi apakah Tuhan meninggalkan Lazarus? Jawabannya adalah 100% tidak ditinggalkan. Kalaupun hari-hari ini kita sedang melewati jalan yang sunyi itu, mungkin kita mendapati diri kita bahwa ternyata kita ini kusta kok di hadapan Tuhan. Di hadapan orang lain juga. Mungkin lagi nggak ada orang-orang yang mau deketin kita. Karena mungkin perbuatan-perbuatan kita di masa lalu yang membuat jadi orang-orang itu menjauhi kita. Dan kita menjadi seseorang yang sendiri di situ. Tapi puji Tuhan, bukankah Tuhan berkata bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sampai kesudahan zaman ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang lain mungkin sudah tidak ada lagi. Tapi percayalah, masih ada Tuhan yang maha kasih. Dia maha penyayang. Dia tetap ada bagi kita. Amin. Di dalam Mazmur 139 ayat 7-8 dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Lihat bagaimana Daud pun pernah mengalami masa-masa di mana dia tuh merasa sendirian, alone. Tapi kemudian dia ingat pengalamannya dengan Tuhan. Dia menyadari bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Allah yang maha besar. Mau lari kemana? Kasihnya itu ngejar. Kemana aku bisa pergi menjauhi rohmu Tuhan? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Engkau ada di mana-mana. Engkau menyergap aku dengan kasihmu. Dengan sayangmu. Yang lain boleh pergi meninggalkan aku, tapi engkau tidak pernah meninggalkan aku. Pasukanku yang dulu loyal, sekarang berubah setia dan bahkan sempat ada satu waktu di mana mereka ingin melempari Daud dengan batu. Tapi tidak demikian dengan Tuhan
yang Daud sembah. Disitulah Daud punya pengalaman bagaimana dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Dan dia bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Kuncinya di mana sebetulnya? Di dalam Yohanes 11, ayat yang kelima. Ini menjadi kunci penting untuk kita bisa melewati jalan-jalan yang menyenangkan hati Tuhan ini. Yohanes 11 ayat yang kelima dikatakan, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ini ayat menjadi sangat penting. Bagaimana kita harus menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Membangun sebuah kesadaran bahwa kita tuh dikasihi Bapa, membuat kita itu menyembah Tuhan. Ketika kita sadar betul bahwa kita tuh disayang sama Bapa di surga, membuat kita itu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh karena mencintai Dia dan bukan karena terpaksa. Menyadari bahwa kita ini disayang sama Bapa di surga, memberi kita kekuatan, membuat kita mampu melewati jalan kematian, tetapi ujungnya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Melewati jalan yang menyenangkan hati Tuhan. Meskipun bagi kita harus melewati yang namanya mati terhadap diri sendiri. Supaya kemuliaannya menjadi nyata melalui hidup kita. Saya berdoa di dalam posisi manapun kita. Baik yang mungkin menjadi Maria yang sedang melewati jalan penyembahan. Atau seperti Marta yang sedang melewati jalan pelayanan. Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang sedang melewati jalan kematian. Dimanapun itu, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi setiap kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat sayang dengan kita. Dia melihat kita ini sedemikian berharganya. Biarlah kita sadar betul bahwa kita ini disayang sama Bapa di surga. Kita ini anak-anaknya. Ya, memang kita berdosa. Tapi Dia lihat bahwa betapa kita tuh begitu berharga. Saking berharganya sampai-sampai Dia serahkan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kita. Sehingga hubungan antara kita dengan Bapa di surga itu bisa pulih kembali. Kita tidak lagi terpisah dengan Aba, dengan Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar ada jalan-jalan yang menyenangkan hati Tuhan. Jalan pelayanan, jalan penyembahan, dan juga bahkan jalan kematian. Kami berdoa Tuhan, buat setiap kami yang mendengar firman ini. Mungkin ada yang sedang menjalani jalan penyembahan, atau jalan pelayanan, atau bahkan jalan kematian ini. Apapun itu Tuhan. Satu hal yang kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami semuanya dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, biarlah kasih-Mu melingkupi kami, mencengkeram kehidupan kami. Kami boleh melihat dan menyadari betapa Tuhan itu begitu sayang dengan kami. Sehingga kami mampu untuk melewati jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kami untuk kami lewati. Terima kasih untuk setiap proses pembentukan. Terima kasih untuk setiap hal-hal yang membuat kami mengalami kematian terhadap diri sendiri. Yang kami percaya itu bukan untuk menghancurkan kami, tapi justru untuk membenahi kehidupan kami dan membuat hidup kami menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kami lebih mencintai Tuhan. Di saat kami lemah, justru kekuatan-Mu nyata dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup dalam tangan-Mu demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan, dan terlebih lagi yang paling penting adalah kita boleh menangkap dan kita boleh melakukan dalam kehidupan kita. Mari kita akan tutup ibadah kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah online yang kami boleh adakan hari ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh ketemu dengan Engkau ketika kami boleh menyembah Engkau, kami boleh menerima jamahan-Mu, lawatanmu ketika kami meninggikan Engkau, bahkan Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, dan kami mau Tuhan menangkap firman-Mu dan kami mau mengerjakan di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang waktu-waktu yang ke depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah ketika kami mau berpisah hari ini, berkat Tuhan turun atas kami. Mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan, bahkan kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.